Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Saya Dr. Meiti Ardiana, SPJP Konsultan, selaku Kepala Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai uji latih jantung untuk evaluasi pasien dengan aritmia. Pada video-video sebelumnya, telah dibahas beberapa peran dari uji latih jantung. Selain dapat digunakan sebagai alat diagnostik untuk penyakit jantung koroner dan untuk mengukur tingkat kebugaran, uji latih jantung juga dapat digunakan untuk evaluasi aritmia. Aritmia yang mungkin muncul atau dikeluhkan hanya pada saat aktivitas fisik seringkali tidak terdeteksi pada pemeriksaan EKG istirahat. Untuk mengetahui jenis aritmia yang muncul, selain dilakukan Holter monitoring EKG selama 24 jam, dapat juga dilakukan uji latih jantung. Pada pasien dengan atrial fibrilasi, uji latih jantung dapat dilakukan pada beberapa kondisi. 1. Kita mencurigai adanya suatu iskemia miokard. 2. Sebelum memulai pemberian obat anti-aritmia golongan 1C, seperti flecainide atau propafenol. 3. Untuk menilai apakah rate control yang kita berikan pada pasien telah adekuat, bahkan pada saat aktivitas yang tinggi. Pada skenario ini, target denyut jantung adalah 90 hingga 115 kali per menit selama latihan fisik dengan intensitas sedang. Pada pasien dewasa dengan kecurigaan atau terdokumentasi mengalami suatu aritmia ventrikal, uji latih jantung dapat dilakukan pada mereka yang menunjukkan nilai pretest probability sedang atau lebih untuk penyakit jantung koroner. Tujuan dari dilakukannya uji latih jantung ini adalah untuk memprovokasi munculnya perubahan iskemik atau aritmia ventrikal. Telah dibuktikan pada studi sebelumnya bahwa pasien yang mengalami PVC pada saat uji latih jantung, termasuk pada fase pemulihan, memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami kematian karena jantung di kemudian hari. Studi selanjutnya oleh Eckhart dan kawan-kawan membuktikan bahwa morfologi PVC RBBB memiliki hubungan yang bermakna secara statistik terhadap peningkatan kematian karena jantung. Sementara itu, hal yang sama tidak terbukti untuk PVC dengan morfologi LBBB. Indikasi selanjutnya adalah pada pasien yang dicurigai atau diketahui pernah mengalami suatu ventricular tachycardia polymorphic katekolaminérgic yang terpicu oleh latihan fisik, dapat dilakukan uji latih jantung. Hal ini dimaksudkan untuk memprovokasi terjadinya aritmia, sehingga dapat memastikan diagnosa dan menentukan respon pasien terhadap takikardi. Ventricular tachycardia polymorphic katekolaminérgic paling sering terpicu pada saat individu mengalami stres emosi atau fisik yang berat. Aritmia jenis ini jarang dapat dipicu dengan stimulasi elektrik. Sebaliknya, ia hampir selalu dapat dicetuskan dengan uji latih jantung yang maksimal. Aritmia umumnya akan muncul pada saat denyut jantung mencapai di atas 120 hingga 130 kali per menit. Diawali dengan PVC, kemudian semakin sering hingga bisa ditemukan periode non-sustained ventricular tachycardia, dan pada akhirnya akan terpicu ventricular tachycardia bidirectional atau polymorphic. Pada pasien yang kita curigai dengan long QT syndrome, uji latih jantung dapat dengan aman dilakukan, karena pada umumnya tidak akan tercetus aritmia selama uji latih jantung. Peran uji latih jantung pada long QT syndrome adalah untuk melakukan stratifikasi risiko dengan menilai adanya perubahan interval QT. Uji latih jantung dapat bermanfaat untuk mengevaluasi respon terapi obat atau terapi ablasi pada kelompok pasien ini dengan kelas rekomendasi 2A. Evaluasi gelombang T alternan diindikasikan pada pasien dengan aritmia ventrikal atau berisiko mengalami aritmia ventrikal yang mengancam jiwa. Metode ini dilakukan dengan mengukur fluktuasi mikrovolt dari amplitudo gelombang T yang beralternasi atau bervariasi pada setiap detaknya. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian gelombang T alternan ini memiliki nilai prediksi positif yang rendah dan nilai prediksi negatif yang tinggi untuk memprediksi kejadian aritmia
dan kematian terkait kardiovaskular atau penyebab lain. Artinya, pasien dengan hasil negatif akan meyakinkan pemeriksa bahwa ia memang tidak berisiko. Sementara itu, hasil positif berarti diperlukan tes stratifikasi lainnya. Pedoman Uji Latih Jantung ACC/AH tahun 2002 merekomendasikan penggunaan uji latih jantung pada pasien dengan alat pacu jantung tipe rate adaptif untuk memaksimalkan respon fisiologis dan kapasitas latihan. Alat pacu jantung rate adaptif dikembangkan untuk mengatasi inkompetensi kronotropik, di mana denyut jantung tidak memadai untuk mendukung sirkulasi jantung, yang kemudian menimbulkan gejala seperti sinkop, hampir pingsan, atau kelelahan. Uji latih jantung sendiri telah digunakan untuk menentukan respon kronotropik yang normal pada manusia. Setting standar dari pacu jantung bisa jadi tidak adekuat bagi beberapa pasien, sehingga uji latih jantung memiliki peran pada pasien dengan tipe pacu jantung yang rate adaptif, yaitu ketika pasien ternyata masih mengalami intoleransi latihan fisik dengan setting pacu jantung standar. Hal ini terjadi terutama pada pasien yang memiliki aktivitas fisik yang berat atau mereka yang ikut dalam suatu kegiatan atletik. Sindrom Wolff-Parkinson-White atau WPW adalah suatu gangguan sistem konduksi jantung yang ditandai dengan adanya abnormalitas jalur konduksi aksesoris antara atrium dan ventrikal. Pasien yang simptomatik umumnya datang dengan keluhan palpitasi, presinkop, atau sinkop yang disebabkan oleh takikardi supraventrikular. Sebagian besar kematian mendadak yang terkait dengan WPW terjadi selama latihan fisik. Ketika atlet dengan WPW pattern teridentifikasi, maka selanjutnya stratifikasi risiko harus dilakukan melalui studi tambahan dan konsultasi dengan elektrofisiologis. Pasien dengan karakteristik risiko yang rendah dapat dipantau secara ketat dan diberi konseling untuk lebih waspada terhadap gejala yang bisa muncul. Sedangkan mereka yang memang bergejala atau berisiko tinggi perlu dipertimbangkan untuk menjalani terapi ablasi. Uji latih jantung dapat berperan sebagai salah satu pemeriksaan non-invasif terhadap pasien dengan WPW pattern. Apabila preeksitasi hilang secara tiba-tiba, sebagaimana ditunjukkan dengan hilangnya gelombang delta pada saat uji latih jantung, maka hal ini dapat dipertimbangkan sebagai pengganti untuk langkah stratifikasi risiko yang lebih invasif. Hanya preeksitasi yang menghilang secara total yang dapat digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa periode refraktori jalur anterograde tersebut lama atau panjang, sehingga pasien tersebut dapat kita nilai memiliki profil risiko yang rendah. Sedangkan pada pasien dengan preeksitasi yang tidak hilang atau menetap, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut menggunakan studi elektrofisiologi. Berikut adalah rangkuman indikasi uji latih jantung pada pasien dengan kecurigaan atau telah terdiagnosis dengan aritmia. Indikasi kelas 1 meliputi 1. Penilaian alat pacu jantung dengan rate adaptif. 2. Blok jantung total kongenital pada pasien yang mempertimbangkan peningkatan aktivitas fisik atau ikut serta dalam olahraga yang kompetitif. Indikasi kelas 2A meliputi 1. Pasien yang diduga atau diketahui mengalami aritmia yang terpicu oleh latihan fisik. 2. Evaluasi terapi medis, bedah, dan ablasi pada pasien dengan aritmia yang terpicu oleh latihan fisik. 3. Evaluasi fibrilasi atrium pada pasien dengan dugaan iskemia miokard dan sebelum pemberian terapi anti-aritmia. Selain itu, untuk menilai apakah rate control yang diberikan telah adekuat. 4. Menilai adanya T-wave alternance untuk diagnosis dan stratifikasi risiko. Indikasi kelas 2B meliputi 1. Evaluasi isolated PVC pada pasien parubaya tanpa adanya bukti penyakit jantung koroner. 2. Evaluasi aritmia jantung yang signifikan atau marker prearitmia pada EKG. Demikianlah penjelasan uji latih jantung untuk evaluasi pasien dengan aritmia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.